Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas Al-Qasas wal Quran, kisah-kisah dan ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim. Pagi hari ini kita akan membahas surah Al-Hujurat ayat 2 dan juga ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan jangan pula kalian berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap yang lainnya, karena nanti pahala segala amal kalian bisa terhapus sementara kalian tidak menyadarinya. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Ayat ini turun kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khatibul Ansar, oratornya orang-orang Ansar, ialah Thabit ibn Qais al-Mushammas radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat ini, kita tahu bahwa Thabit itu Khatibur Rasul, jubirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mampu menghafal banyak bahasa dan dia seorang pujangga hebat dan memiliki suara yang sangat tinggi. Begitulah seorang orator. Ketika kemudian turun ayat ini, dia merasa suaranya melebihi tingginya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun kemudian masuk ke dalam rumahnya dan tidak pernah keluar kecuali hanya untuk melaksanakan kewajiban Allah seperti salat 5 waktu saja, dan tidak pernah hadir lagi di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Sa'd bin Ubadah untuk mencari Thabit ibn Qais. Ada apa gerangan dengan Thabit tidak hadir lagi di majlisnya? Datanglah Sa'ad kepada Thabit ibn Qais al-Mushammas ini, menanyakan kenapa dia tidak pernah hadir lagi di majlis Rasul. Maka Thabit mengatakan, ya Sa'ad, inni mru'un jahiras sauti wa kuntu arfa'u sauti fawqa sautihi sallallahu alaihi wasallam, wa idzan faqad habita amali wa ana min ahli nar. Kata Thabit, wahai Sa'ad, saya seorang laki-laki yang kalau bicara lantang suaranya, dan saya tahu bahwa kelantangan suaraku melebihi suara Nabi. Kalau begitu telah hancur seluruh amalanku dan termasuk saya ini akan masuk ke dalam penduduk neraka. Maka Sa'ad pun kembali kepada Rasul menghabarkan kenapa Thabit tidak hadir lagi di majlisnya.
Tapi Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, kembalilah kau kepada Thabit, katakan, innaka lasta minhum, bal ta'ishu hamidan wa tuqtalu syahidan wa yadkhuluka Allahul jannah. Sa'ad, katakanlah kepada Thabit, engkau tidak sebagaimana prasangkamu, bahkan engkau akan hidup dengan mulia dan akan mati syahid, dan Allah akan masukkan engkau ke dalam surga. Mendengar kabar gembira yang merupakan rekomendasi tazkiyah dari Rasul kepada Thabit ini, maka Thabit mengatakan, raditu bi busyrallahi wa rasuli, la arfa'u sauti abadan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku redha dengan kabar gembira Allah dan Rasulnya, dan saya berjanji saya tidak akan mengangkat suaraku selamanya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini turun ayat surah Al-Hujurat ayat 2 dan juga ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara nabinya, dan jangan pula kalian berkata dengan suara tinggi sebagaimana sebagian kalian bicara kepada sebagian yang lainnya, karena itu akan bisa menghapuskan seluruh amal kalian sementara kalian tidak tahu. Ia yang menjadikan Thabit ketakutan sehingga dia tidak mau bicara lagi. Tapi setelah kemudian Nabi SAW menghabar gembira bahawa Thabit termasuk penduduk surga, maka turun ayat innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya untuk bertakwa, dan mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Begitulah ketaatan Thabit ibn Qais al-Mushammas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thabit ibn Qais al-Mushammas ini, ikhwan, adalah orang yang bersegera masuk Islam dari kalangan Ansar. Ketika Nabi SAW mengutus pertama kali seorang da'i dari Mekah menuju Yathrib, kala itu belum dikatakan Madinah, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Kemudian Mus'ab pun berdakwah di kota Yathrib. Maka Thabit ini salah satu orang yang bersegera kepada seruan Mus'ab ibn Umair ini, masuk Islam di permulaan. Dan Thabit ini dikenal seorang khatib, betul-betul seorang orator. Kalau bicara itu memukau manusia. Dia menguasai banyak bahasa dan juga termasuk pujangga hebat dari kalangan Ansar. Sampai-sampai ketika Nabi SAW datang dari Mekah ke Madinah hijrah, kemudian dikumpulkan orang-orang Muhajirin dan Ansar, maka orang-orang Ansar mewakilkan kepada Thabit untuk berkhutbah di hadapan Rasul. Maka Thabit pun berkhutbah di hadapan Nabi SAW, di hadapan orang-orang Muhajirin, di hadapan orang-orang Ansar, dengan khutbah yang tidak pernah didengar sebelum dan sesudahnya. Saking hebatnya Thabit ini. Dan di ujung khutbah Thabit mengatakan, ya Rasulullah, qad ahadnaka wa a'tainaka uhudana an namna'aka mimma namna'u anfusana wa auladana wa nisa'ana fa idza wafainaka bidzalik wa ma lana ya Rasulullah. Kata Thabit, ya Rasulullah, kami sudah mengikat perjanjian dengan Anda. Kami sudah memberikan janji-janji kami kepada Anda untuk menjaga Anda sebagaimana kami jaga diri-diri kami, anak-anak kami, dan keluarga kami.
seandainya kami sudah melaksanakan itu wahai Rasul, kira-kira apa yang kami akan peroleh? Maka Nabi SAW berdiri dan mengatakan, lakumul jannah, kalian semua akan mendapatkan surga. Maka mendengar Nabi SAW mengatakan lakumul jannah, kalian akan mendapatkan surga, semua orang-orang Ansar berdiri kemudian bertakbir Allahu Akbar. Laqad arabihna bai'an, sungguh kami telah beruntung dengan jual beli kami bersama anda wahai Rasul. Dari sini turun ayat, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal quran wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa-jiwa dan harta kaum mukminin bahwa mereka layak mendapatkan surga. Mereka telah berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau dibunuh. Janji Allah itu benar karena tercantum dalam Taurat, Injil dan Quran. Maka barang siapa yang menepati janjinya terhadap Allah, berbahagialah dengan jual beli kalian, karena itu kesuksesan yang sangat besar. Sejak turun ayat ini, maka tertanam kepada Thabit untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW menghabar gembirakan 3 perkara kepada Thabit ibn Qais. Dia akan hidup senang, akan mati syahid, dan akan masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Thabit ini banyak turun ayat kepadanya. Salah satunya adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang ataupun para sahabat itu lebih mendahulukan orang lain dibandingkan diri-diri mereka. Ketika ada tamu Nabi SAW sudah berpuasa 3 hari, kemudian Nabi SAW ingin menjamu tamunya. Dia datang ke istri-istrinya tapi tidak ada makan. Subhanallah, sayyidul anbiya'i wal mursalin, sampai tidak mendapatkan makanan di rumahnya. Sementara antum makan gulai, makan rawon, macam-macam antum makan. Pete, jengkol pun antum makan. Bagaimana Nabi SAW ingin memuliakan tamunya? Karena tidak ada yang dimakan, akhirnya Rasul berkhutbah di hadapan para sahabatnya, siapa yang hendak memuliakan tamuku? Tiba-tiba berdiri Thabit mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Malam ini aku jamu tamu. Pulanglah Thabit kepada istrinya dan keluarganya. Rupanya Thabit tidak melihat-lihat di rumahnya ada makan atau tidak. Main nunjuk saja, saya wahai Rasul. Rupanya di rumahnya hanya ada 1 piring makanan, itu hanya untuk cukup untuk tamunya. Sementara dia, istri dan anak-anaknya tidak ada makanan lagi. Tapi karena dia sudah berjanji untuk memuliakan tamu Rasul, dia pun mengatakan kepada istrinya, nanti kalau malam hari tamu Rasul datang, pura-puralah engkau membenahi lampu dan pura-pura lampu itu kau rusakkan. Kalau bisa gelap-gelap. Ajak anak-anakmu main sampai lelah sehingga mereka tertidur. Akhirnya kemudian setelah anak-anaknya disibukkan oleh istrinya sampai tertidur, kemudian tamu itu datang bersama Thabit ibn Qais, maka istrinya pura-pura membenahi lampu, akhirnya lampu itu gelap. Jadi tamunya Rasul itu makan gelap-gelap. Di situ ada 3 piring. Piringnya tamu, piringnya Thabit, dan piring istrinya. Karena ketika itu belum ada larangan seorang wanita menampakkan wajahnya. Belum turun ayat hijab. Jadi kata Thabit kepada tamu, makanlah makanan. Akhirnya tamu itu makan gelap-gelap. Thabit pura-pura makan padahal piringnya kosong, begitu juga istrinya. Sampai setelah kemudian habis makanannya, barulah kemudian diterangkan lampunya. Lihat bagaimana Thabit ibn Qais memuliakan tamu. Akhirnya dari sini turun ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Lihat bagaimana para sahabat mendahulukan orang lain walaupun mereka susah. Begitulah sahabat Nabi SAW berusaha untuk menanamkan kepekaan sosial kepada orang lain. Dan Thabit ibn Qais al-Mushammas adalah seorang syuja' pemberani. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu diuji dengan banyaknya orang murtad di zamannya, bayangkan baru saja menjadi khalifah kaum muslimin, hampir seluruh kaum muslimin murtad kecuali 3 daerah saja, Mekah, Madinah dan Taif. Tapi semua daerah murtad, terutama di Yaman. Kenapa demikian? Karena waktu di zaman Abu Bakar ini banyak muncul nabi palsu, nabi KW. Di sana ada Musailamah al-Kadzdzab, di sana ada Al-Aswad al-Ansi, di sana ada Tuwailihah Ibn Asad dan juga Sajah, nabi wanita, pura-pura jadi nabi. Jadi karena banyaknya nabi-nabi palsu di zaman Abu Bakar, banyak orang murtad. Akhirnya setelah kemudian diperangi satu-satu, yang paling berat menghadapi Musailamah al-Kadzdzab, karena hampir penduduk Yamamah itu mendukung Musailamah, walaupun mereka tahu Musailamah di atas kedustaan. Kenapa? Karena hamiyah jahiliyah, mereka mementingkan suku dibandingkan Islam. Maka Thabit ibn Qais ini salah satu yang memegang bendera dari kabilahnya. Di sana ada Salim maula Abi Hudzaifah, juga menjadi pemimpin kabilahnya, dan pemimpin umum dipegang Khalid ibn Walid ketika itu. Ketika melihat para sahabat itu agak terlambat untuk berbaris dalam pasukan, Thabit ibn Qais ini ketika itu marah dan mengatakan kepada mereka, bukan begini Nabi mengajarkan kita perang. Kami pernah perang bersama Rasul, tapi bukan begini kalian berperang itu. Maka orang-orang mengatakan, kalau begitu bagaimana wahai Thabit? Maka Thabit pun kemudian pulang ke rumahnya. Dia menggunakan pakaian yang paling baik, dengan wewangian, dengan bersiwak, dengan mengangkat pedangnya. Kemudian dia membawa bendera, masuk ke dalam pasukan. Begini cara berjihad Rasul. Maka bergeraklah pasukan dipimpin Thabit. Kemudian Thabit ibn Qais mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma ja'a bihi haula wa a'tadhi'u ilaika mimma sanaha haula. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan mereka tentara Musailamah al-Kadzdzab itu, dan aku meminta uzur kepadamu dari apa yang dilakukan kaum muslimin. Mereka tidak bergegas untuk bergerak. Maka ketika Thabit masuk ke peperangan bersama Salim maula Abi Hudzaifah, akhirnya dia pun berperang dengan dahsyatnya, dan janji Nabi SAW, ya Thabit, innaka ta'ishu hamidan wa tuqtalu syahidan. Engkau akan hidup dalam kondisi bahagia dan akan mati syahid. Betul, dia mati syahid di perang Yamamah. Di antara pasukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan dia yang memimpin pasukan itu. Akhirnya Musailamah al-Kadzdzab pun meninggal di sebuah kebun yang disebut dengan Hadiqatul Maut, kebun kematian, dikepung oleh kaum muslimin. Musailamah di kebun itu bersama pasukan. Akhirnya Khalid ibn Walid mampu menjebol gerbangnya, kaum muslimin masuk, kemudian mereka bertempur habis-habisan, sampai dari kalangan para sahabat banyak yang meninggal, terutama para qurra, ahli-ahli Quran meninggal di perang Yamamah. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar Thabit ibn Qais meninggal di perang ini, beliau sedih. Tapi ada kejadian yang luar biasa. Ketika Thabit ibn Qais ini meninggal dunia, sudah meninggal mati syahid, ada seorang sahabat Rasul yang bermimpi bertemu dengan Thabit. Dalam mimpinya, Thabit mengatakan kepada sahabat ini, wahai fulan, ketika aku mati, ada seorang sahabat datang kepada aku melepas baju besiku, kemudian mengambilnya. Katakan kepada Khalid ibn Walid, ambil lagi baju besiku. Kemudian sampaikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an akan kematianku. Aku memiliki wasiat karena aku memiliki hutang kepada fulan dan fulan.
tolong sampaikan wasiatku kepada Abu Bakar. Sahabat ini tiba-tiba bangun, kemudian menyampaikan mimpinya kepada Khalid ibn Walid, dan Khalid ibn Walid menyampaikan mimpinya sahabat ini yang bertemu dengan Thabit kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar merasa sedih dengan kesedihan yang mendalam, dan dia pun melaksanakan wasiat mimpi sahabat itu dari wasiat Thabit ibn Qais al-Mushammas. Dialah satu-satu sahabat yang berwasiat karena mimpi. Jadi mimpi seorang sahabat mendapatkan wasiat Thabit. Kemudian Abu Bakar pun melaksanakan wasiatnya. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Thabit ibn Qais al-Mushammas ini ada satu kisah bersama keluarganya. Jadi Thabit ibn Qais ini punya istri cantik sekali, sangat cantik sekali. Namun Thabit ini wajahnya pas-pasan, kayak antum pas-pasan. Jadi Thabit ini tidak terlalu ganteng. Sudah tidak terlalu ganteng, orangnya pendek. Sudah pendek, hitam pula. Sementara istrinya itu orangnya cantik, bahkan termasuk ajmalu fatatil ansar, wanita tercantik dari wanita-wanita Ansar. Jadi kalau Thabit berjalan bersama teman-temannya yang ganteng itu, yang putih, dalam hati istrinya, jelek kali suamiku itu. Karena dia melihat ada sahabat yang ganteng masalahnya. Dari situlah pudar kecintaan istrinya kepada Thabit, karena selalu dibanding-bandingkan dengan laki-laki lain. Lah dari sini istri ini datang kepada Nabi SAW, karena sudah tidak cinta lagi kepada Thabit. Ya Rasulullah, aku tidak mencela Thabit agamanya. Kalau soal agama, Thabit itu orang yang paling takut dengan Allah, rajin salat malam, rajin puasa, rajin beribadah. Tapi aku takut kufur kepada Allah. Aku tidak bisa melayani suamiku dengan sepenuh hati, karena cintaku sudah tidak ada. Maka Nabi SAW melihat itu, memanggil Thabit dan mengatakan, ya Thabit, istrimu datang kepadaku ingin minta cerai. Thabit tidak mau. Bagaimanapun istrinya, dia sangat mencintai istrinya, cuma istrinya tidak mencintai dia lagi. Akhirnya kemudian Nabi memberikan pilihan kepada istrinya Thabit ini untuk tetap menjadi istri Thabit ataukah bersikeras untuk meminta cerai. Ketika dia bersikeras untuk minta cerai, maka Rasul mengatakan kepada istrinya Thabit, ataruddina hadiqatahu, maukah kau kembalikan maharnya berupa kebun yang sangat luas itu? Kata istrinya, ya, saya akan kembalikan maharnya. Dari sini menjadi hukum fikih bahwa wanita yang meminta cerai kepada suaminya wajib mengembalikan maharnya. Nanti kalau antum sudah dewasa, sudah menikah, jangan pula maharnya yang remeh-remeh, nanti mudah dikembalikan. Mahar pula seperangkat alat sholat, bisa dibeli pasar tiban kampung sini. Kalau kasih mahar 1 buah Fortuner di maharnya. Jadi kalau minta cerai kan pusing tuh mau mengembalikan Fortuner tuh. Jadi Thabit ini akhirnya kemudian mendapatkan kembali maharnya, kemudian bercerai. Rupanya setelah bercerai, istrinya menikah lagi dengan laki-laki idamannya. Allah takdirkan laki-laki yang dinikahinya tidak sebagaimana Thabit ibn Qais, lebih sayang, lebih cinta dan begitu seterusnya. Dia nyesal, ingin kembali kepada Thabit, tapi Allah sudah takdirkan tidak mungkin, sudah berpisah. Thabit pun tidak mau kembali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Thabit ibn Qais al-Mushammas yang meninggal pada tahun 12 Hijriah ini adalah seorang sahabat dari kalangan Ansar dari kabilah Khazraj. Dia seorang mufawwah, orang yang memang betul-betul orator ulung. Ketika datang wafdu Bani Tamim, kelompok ataupun kabilah Bani Tamim mendatangi Nabi SAW, berdirilah khatib dari Bani Tamim kemudian mengumandangkan syair-syair Bani Tamim.
Semua takjub. Hebat sekali khatibnya ini Bani Tamim ini. Kata Nabi SAW kepada Thabit, "Kum ya Thabit fa'ajib khatibakum." Thabit berdiri, kau jawab syairnya orang itu. Maka Thabit pun kemudian berdiri, kemudian menjawab syairnya. Salah satu penggalan syairnya adalah penggalan khatibnya, khutbahnya. Setelah dia memuji Allah Azza wa Jalla, bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, "Walhamdulillahilladzi samawat wal ard khalquhu qadha fihinna amrahu wa wasi'a kursiyyuhu ilmahu wa lam yakun syai'un qad illa min fadli thumma kana min fadlihi an ja'alana mulukan wastafa min khirati khalqihi rasulan aqramuhum nasaban wa asdaquhum hadithan wa afdaluhum hasaban anzala alaihi kitabahu wa atammahu ala khalqihi fanahnu ansarullah wa wuzara'u rasulihi nuqatilun nas hatta yu'minu billah ila akhir khutbah. Di antara penggalan khutbahnya Thabit mengatakan, segala puji bagi Allah yang langit dan bumi adalah ciptaannya, di mana Allah telah memerintahkan kepada langit dan bumi perkaranya. Sungguh luas kursinya dengan ilmunya, dan tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali karena karunia-Nya. Dan di antara karunia-Nya Allah jadikan kita sebagai pemimpin, dan Allah pilihkan kepada kita manusia terbaik, seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia manusia yang paling mulia nasabnya, paling jujur bicaranya, paling utama hasabnya. Telah diturunkan kepadanya Al-Quran, dan syariatnya telah disempurnakan kepada makhluknya. Kami para penolong Allah, kami menteri-menteri Rasulnya, kami berperang kepada manusia sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai selesai khutbahnya, tiba-tiba orang-orang Bani Tamim mengatakan, "Faqad ghalabana khatibak, faqad ghalabana khatibaka khatibana." Ya Rasulullah, sungguh penceramahmu, khatibmu telah mengalahkan khatib kami. Fa'tina bima ataita bihi. Kalau begitu kami siap mendengar apapun yang kau akan sampaikan. Habis itu Rasul membacakan beberapa ayat Al-Quran. Akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Lihat bagaimana kehebatan khatibnya Rasul yang menyebabkan kabilah Bani Tamim masuk ke dalam Islam. Dan itulah Thabit ibn Qais Al-Mushammas radhiyallahu anhu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.